Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian semua? Baik, Alhamdulillah, Pak. Baiklah kalau gitu dan sehat-sehat juga ya. Di sini Bapak akan mengisi presensi kalian dulu ya satu persatu. Dimulai dari Balkis. Hadir, Pak. Aldi. Saya hadir, Pak. Vicky. Hadir, Pak. Dan yang terakhir Trisha. Trisha apakah hadir? Trisha sepertinya kendala, Pak. Itu nggak apa-apa. Nah, baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai materi cuaca dan iklim. Jadi, menurut kalian, apa sih yang dimaksud cuaca dan apa yang dimaksud dengan iklim? Cuaca itu adalah keadaan udara pada saat tertentu. Cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca di wilayah yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Jangka waktu cuaca adalah sekitar 24 jam. Bila lebih dari 24 jam, dikategorikan ke dalam perakiraan cuaca. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Sedangkan pengertian iklim adalah rata-rata dari pergantian atau keadaan cuaca dalam wilayah yang sangat luas dan dalam jangka waktu yang lama, lebih kurang 30 tahun. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Jadi tadi kalau ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi, kalau ilmu yang mempelajari iklim disebut dengan klimatologi. Kemudian iklim terbentuk dari beberapa faktor, ada dua. Yang pertama karena rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua itu perbedaan lintang, geografi dan lingkungan fisik. Kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim. Jadi unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada 6. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada tekanan udara, yang ketiga ada angin, yang keempat ada kelembapan udara, yang kelima ada perawanan, yang keenam ada curah hujan. Materi yang kita bahas pertama ialah suhu udara. Apa sih yang disebut dengan suhu udara? Jadi suhu udara itu berasal dari matahari. Matahari merupakan sumber panas utama bagi bumi dan atmosfer. Namun, panas matahari yang sangat sampai ke permukaan bumi berbeda-beda di setiap tempat. Hal itu menyebabkan suhu udara di setiap tempat berbeda-beda pula. Suhu udara dapat dibedakan menjadi dua, ada suhu udara vertikal atau suhu udara horizontal. Yang pertama, suhu udara vertikal. Kalau suhu udara vertikal itu lebih cenderung semakin naik atmosfernya, temperatur akan semakin turun. Sedangkan suhu udara horizontal itu berbagi tempat tidak sama. Jadi kalau suhu yang vertikal kan naik turun, kalau yang horizontal itu tempatnya tidak sama. Kemudian ada storm dari berbagai macam-macam. Yang pertama ada isotherm bulan Januari, yang kedua ada isotherm bulan Juli, yang ketiga ada isotherm tahunan. Setelah itu ada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suhu udara. Antara lain yang pertama sudut datangnya sinar matahari itu dipengaruhi oleh 3 pola. Yang pertama ada pola khatulistiwa, pola daerah sedang, dan pola daerah kutub. Setelah itu yang B adalah lamanya penyinaran matahari, yang C ketinggian tempat, yang D kejadian atmosfer, dan yang terakhir jarak ke laut. Setelah itu yang kedua kita akan belajar tentang tekanan udara. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan udara? Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan udara setiap satuan luas bidang data dari permukaan bumi sampai batas atmosfer. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah kerapatan udaranya. Oleh karena itu, tekanan udara makin ke atas, makin rendah. Kemudian, sebaran tekanan udara di suatu daerah dapat digambarkan dalam peta yang ditunjukkan melalui isobar. Isobar adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara yang sama pada saat yang sama pula. Kemudian rumus menentukan konveksi satuan tekanan udara, yaitu 1 atm
sama dengan 760 Hg sama dengan 1.013 MB, 1 mmHg sama dengan 1.332 MB dibagi 1 MB sama dengan 0,75 mm per Hg. Ada distribusi dan variasi tekanan udara. Kemudian ada daerah tenang, front, dan pengamatan tekanan udara. Setelah itu, materi yang ketiga itu mengenai angin. Apa sih yang dimaksud dengan angin? Angin adalah udara yang bergerak karena adanya tekanan udara. Tekanan udara antara satu tempat ke tempat yang lain. Adapun penyebab perbedaan tekanan udara, di antaranya ada intensitas panas matahari. Udara yang terkena panas matahari akan mengembang sehingga tekanan udara menjadi rendah, sedangkan tekanan udara menjadi rendah, sedangkan tekanan yang tidak mendapatkan sinar matahari termasuk tekanan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, udara bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi menuju daerah yang bertekanan suhu yang paling rendah. Kemudian macam-macam materi yang berhubungan dengan angin. Yang pertama ada kecepatan angin. Yang pertama ini kecepatan angin ditentukan oleh besar kecilnya suatu pergerakan angin. Misalnya angin berhembus ke kiri atau angin berhembus ke kanan. Nah, dari situ bisa dihitung berapa kecepatan yang dilalui oleh angin. Setelah itu ada macam-macam jenis angin. Macam-macam jenis angin itu ada beberapa. Yang pertama ada angin barat, angin kutub, angin pasat, angin siklon, angin antisiklon, angin musim, angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, angin fon. Jadi itu merupakan macam-macam jenis angin ya. Misalnya contohnya yang angin barat. Angin barat itu bertiup dari lintang 35 derajat LU sampai LS menuju 60 LU sampai LS. Satuannya derajat. Contohnya itu. Kemudian ada angin kutub itu berhembus dari daerah tekanan udara yang sangat tinggi di sekitar kutub udara. Kemudian ada angin pasat dan yang lainnya. Setelah itu ada tentang kelembapan udara. Kelembapan udara itu digunakan untuk menyatakan banyaknya kandungan uap air di dalam udara. Sebenarnya jumlah uap air dalam udara hanya sekitar 2% dari massa atmosfer. Akan tetapi uap air mempunyai komponen utama yang sangat penting dari segi cuaca dan iklim. Jadi kelembapan udara ini berperan penting dalam cuaca dan iklim. Tanpa adanya kelembapan udara, cuaca dan iklim tidak dapat berpengaruh. Hal itu juga disebabkan pula karena besarnya uap air merupakan potensi terjadinya hujan atau presipitasi. Yang kedua, uap air mempunyai sifat menyerap radiasi sehingga menentukan cepatnya kehilangan panas. Yang ketiga, makin besar uap air di dalam udara, makin besar jumlah energi potensial yang tersedia di dalam atmosfer. Setelah itu kelembapan udara dibagi menjadi dua. Ada kelembapan relatif dan kelembapan absolut. Kalau kelembapan relatif itu adalah perbandingan antara jumlah uap air yang dikandung udara dan jumlah uap air maksimal jenuh di dalam udara pada temperatur dan tekanan udara yang sama. Kemudian kalau kelembapan yang kedua itu kelembapan absolut atau kelembapan mutlak. Itu disebabkan karena jumlah uap air per satuan volume udara dapat dinyatakan dalam satuan G per M pangkat 3. Udara kelembapan absolut tidak umum dipakai dalam perhitungan karena dapat berubah-ubah akibat perubahan suhu udara. Setelah itu yang kelima itu perawanan atau awan. Di sini perawanan atau awan itu terbentuk sebagai akibat adanya kondensasi, yaitu proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Jadi awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal-kristal es yang melayang-layang di atas atmosfer. Setelah itu macam-macam perawanan atau awan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada awan tinggi, yang kedua ada awan sedang, yang ketiga ada awan rendah, dan yang terakhir ada awan perkembangan vertikal.
Yang pertama, awan tinggi. Awan tinggi ditandai dengan kata cirro atau cirrus. Awan tinggi dibagi menjadi beberapa, ada cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Kemudian yang kedua, awan sedang, itu ditandai dengan kata alto. Yaitu contohnya ada altocumulus dan altostratus. Yang ketiga itu awan rendah, ditandai dengan kata strato. Yang pertama ada stratocumulus, stratus, dan nimostratus. Kemudian yang keempat ada awan perkembangan vertikal, kurang dari 2 km. Itu contohnya ada cumulus dan cumulonimbus. Kemudian yang terakhir itu materi mengenai curah hujan atau presipitasi. Nah, dari sini hujan sendiri itu kalian tahu nggak artinya? Nggak tahu kan? Nah, Bapak akan menjelaskan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dalam bentuk cair atau padat menuju bumi. Hampir seluruh hujan di daerah tropis berbentuk cairan, sedangkan di daerah kutub berupa es atau salju. Salju terbentuk karena sublimasi uap air pada temperatur di bawah titik beku, sedangkan es terbentuk karena butir-butiran air terangkat sampai ke tempat yang temperaturnya di bawah titik beku. Kemudian besar kecilnya curah hujan antara lain dipengaruhi oleh arus udara, kemudian besarnya perairan, intensitas panas, matahari, topografi, serta banyak sedikitnya asap pabrik dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, besarnya curah hujan berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Kemudian hujan dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada hujan konveksi, hujan orografis, dan hujan frontal. Yang pertama adalah hujan konveksi atau zenital ya. Nah, hujan konveksi terjadi karena pemanasan radiasi matahari sehingga udara permukaan akan memuai dan naik secara vertikal, jadi naiknya ke atas bukan ke bawah atau horizontal. Hujan konveksi juga disebut sebagai hujan tropik atau hujan zenital karena terjadi di daerah ekuator atau tropik saat matahari berada di titik zenit. Jika massa uap air banyak, maka akan terbentuk awan cumulonimbus yang menjulang tinggi. Setelah itu ada hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena udara yang mengandung uap air naik ke daerah pegunungan. Makin ke atas, suhu udara dingin sehingga terjadilah proses kondensasi dan kemudian terjadi hujan di daerah lereng, di daerah lereng pegunungan. Itu yang menyebabkan adanya hujan orografis. Pada umumnya, hujan orografis terjadi di dataran tinggi seperti gunung ataupun bukit-bukit lainnya. Kemudian hal yang menyebabkan terjadinya hujan orografis itu adalah lereng yang membelah, kemudian bertiup angin terjun yang kering dan panas. Daerah tempat terjadinya angin terjun itu disebut daerah bayangan hujan atau yang bisa disebut dengan rain shadow. Kemudian yang ketiga ada hujan frontal. Hujan frontal itu terjadi karena pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Daerah pertemuan disebut front. Oleh karena massa udara panas kurang padat sehingga naik di atas massa udara dingin dan terjadi kondensasi. Kemudian menjadi hujan. Dan yang kedua terakhir itu ada hujan sinkronal atau siklonal. Itu adalah karena udara panas yang naik disertai angin berputar atau siklon. Karena di atas angin, udara menjadi jenuh. Kemudian terjadi kondensasi, lalu timbullah awan dan turunlah hujan sinkron atau siklon. Kemudian terakhir ada hujan muson. Hujan muson adalah hujan yang terjadi karena angin muson. Udara yang lembab naik ke dataran pegunungan sehingga terjadinya hujan itu tadi hujan muson. Jadi angin bergerak secara terbang atau secara ke arah kanan, itu menyebabkan kanan kiri menyebabkan hujan muson. Umumnya jadi di wilayah Indonesia. Kisaran hujan muson terjadi pada bulan Oktober sampai April. Sekian dari materi yang Bapak jelaskan. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, dari materi yang Bapak jelaskan mungkin cukup singkat ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan.
Pak Trisha mau tanya. Ya, Trisha silahkan. Unsur-unsur yang ada dalam cuaca apa aja ya? Oh ya, makasih ya Trisha. Ya, sama-sama. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, unsur-unsur cuaca itu ada 6. Yang pertama ada suhu udara, yang kedua ada tekanan udara, yang ketiga ada angin, yang keempat ada kelembapan udara, yang kelima ada awan, dan yang terakhir ada hujan. Sudah cukup jelas, Trisha? Sudah, Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya. Sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Pak mau bertanya. Oh ya, Dinyanto, silakan. Jadi apa yang dimaksud dengan cuaca? Jadi Bapak akan menjelaskan ya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu waktu yang relatif singkat dan tempat relatifnya semakin sempit. Sudah paham, Aldi? Cukup Pak, sudah paham. Terima kasih. Sama. Baik, di sini Bapak akan mengadakan kuis mengenai materi cuaca dan iklim tadi. Bapak akan mengisi kuis ini dengan macam-macam awan, seperti Bapak yang jelaskan tadi. Jadi, di sini Bapak akan ada 3 gambar. Ini gambar pertama, ini yang gambar kedua, dan ini gambar yang ketiga. Nanti masing-masing gambar ini tolong dijelaskan ya, nanti yang Bapak ingin tunjuk ke kalian ya. Yang pertama, yang ini, gambar ini ya. Ini berdasarkan awan tinggi. Silahkan yang bisa menjawab tadi berdasarkan awan tinggi. Aldi? Ya Pak, saya Pak mau jawab. Ya, Itu adalah awan 100. Oh ya, makasih ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan awan sedang ini silahkan. Mungkin siapa yang menjawab? Trisha? Saya, Pak. Ya, siap Trisha. Apa yang Trisha? Itu namanya awan altostratus. Oke, makasih ya. Kelihatan dari bentuknya juga ya, seperti apa namanya, kayak gumpalan-gumpalan kol dan yang lainnya. Ya. Oke. Yang terakhir, ini berdasarkan awan rendah. Silakan Balkis mungkin menjawab. Itu awan cumulonimbus, Pak. Oke, ya benar. Semuanya benar ya. Dari tadi 3 gambar ini dapat disimpulkan bahwa berikut ini adalah macam-macam atau contoh-contoh awan berdasarkan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, di sini Bapak akan membagi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ada Balkis dengan Vicky. Yang kedua ada Aldi dengan Trisha. Tugasnya nanti Bapak kirim lewat email. Kemudian untuk pengumpulannya bisa melalui email Bapak atau nanti Bapak kirim link di WA. Jangan lupa sertakan nama, NIM, dan kelas kalian ya. Oke. Nanti tugasnya dibuat dalam presentasi ya, berupa PPT. Jangan lupa ditambah video mengenai cuaca dan iklim. Sertakan pula sumber-sumber yang ada. Baik Pak. Apakah ada ditanyakan lagi mengenai materi yang Bapak tadi sampaikan, atau mungkin tugas kelompok dan diskusinya? Pertanyaan mungkin menyusul nanti, Pak. Oh ya, terima kasih ya, Trisha. Ya, sama-sama, Pak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata juga dimaafkan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui
Gmail ataupun link nanti yang akan Bapak share. Minta tolong untuk Aldi menutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Baik, Pak. Saya akan memimpin doa untuk pada akhir pembelajaran. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang telah kita dapatkan pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari materi yang Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Siang, Siang, Bapak. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak.